Kalau, saya melihat sepanjang, pertandingan melawan Myanmar, saya melihat bahwa kemenangan Indonesia lebih karena Myanmar bermain buruk, bukan karena kita bermain bagus gitu kan. Nah ini yang harus menjadi PR untuk Sintayong sebelum nanti kita menghadapi laga perdana di kandang sendiri melawan Laos. Grup B ini sebenarnya grup yang sangat berat ya. Ya. Kenapa yang, saya katakan sangat berat? Karena mayoritas, di tim ini, ada 2 tim yang punya dendam dalam tanda kutip dengan Indonesia. Waduh, Ya kan dendam. ya. Menyamakan, rekan kakak ini kan usianya hampir sama dengan Lamine Yamal ya, cuma beda kelas saja ya kan. Iya. Lamine Yamal kelasnya sudah Piala Eropa dan juga menjadi salah satu andalan Setuju. Spanyol, sementara Arkan Kakak sedang berproses. Tapi keduanya sama-sama masuk dalam daftar 100 wonderkid versi Guardian. Kritiklah pemain dengan, cara yang argumentatif, yang baik gitu. Jangan kemudian caci maki, bully, bahkan sampai bawa keluarga dan sebagainya yang, akhirnya, merusak moral para pemain kita sendiri. Kritik boleh tapi beri saran ya. Betul betul, yang argumentatif gitu, Ya. dengan bahasa-bahasa yang baik lah. Halo, jumpa lagi di Soccer Lover yang selalu ngebahas hal-hal menarik dari dalam maupun luar lapangan hijau. Kali ini kita akan ngebahas performa timnas Indonesia di ajang ASEAN Championship atau Piala AFF 2024. Di laga pembuka, tim Garuda berhasil mengalahkan tuan rumah Myanmar dengan skor tipis 1-0. Kemenangan atas Myanmar ini membuat timnas Indonesia melanjutkan tren positif di laga perdana Piala AFF. Tim Garuda selalu mencatat kemenangan dalam laga pembuka di 3 edisi terakhir nih. Jadi di edisi Piala AFF 2020 kita kilas balik, Indonesia mengawali turnamen Piala AFF dengan kemenangan meyakinkan atas Kamboja ini 4-2. Terus di Piala AFF 2022 timnas Indonesia menang 2-1 lagi-lagi melawan Kamboja. Nah, tapi pastinya ada sejumlah catatan menarik dong dari laga pembuka ya. Kali ini kita akan membahasnya bersama pengamat sepak bola sekaligus koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali. Bung, apa Ya. kabar? Kabar baik, salam, soccer lover. Salam Soccer Lover, mantap. Nah, Bung, ini menurut Bung Akmal gimana Ya. nih? Kita habis melihat laga pembuka Indonesia melawan Myanmar. Kita ini kesulitan mencetak gol ya pada awalnya. Seakan-akan ada kebuntuan di penyelesaian akhir. Ini menurut Bung Akmal gimana? Ya ada istilah all beginning is difficult. Setiap permulaan itu sulit ya, dan itu dialami bukan cuma oleh tim nasional Indonesia, bahkan Argentina di Piala Dunia 2022 juga mengalami hal yang sulit, bahkan kalah di partai pertama melawan Arab Saudi. Setuju. Artinya ini juga dialami oleh Indonesia kalau kita lihat materi pemain kita ini Gen Z kalau saya bilang gitu kan, anak-anak muda semua, bahkan dari 24 pemain yang dibawa 16 diantaranya baru akan melakoni debut di Piala AFF di tim nasional senior. Artinya pengalaman ini yang menjadi salah satu handicap tim nasional kita. Hanya ada 8 pemain yang sudah punya jam terbang di tim nasional senior. Pada akhirnya adalah ada kegugupan di sana, kemudian ada nervous di sana, dan itu terbukti di lapangan. Di babak pertama kita main jelek sekali gitu. Bahkan ada 8 peluang, tak ada satupun yang shoot on target di babak pertama, sampai kemudian di babak kedua di awal Sintayong langsung memasukkan 3 pemain baru, di mana Asnawi Mangku Alam dimasukkan menggantikan Niko Afrianto, kemudian Rafael Struijk masuk menggantikan Zinedine Faris, dan satu lagi Victor Detan dimasukkan untuk menggantikan Arkan Kakak. Dari situ baru kemudian permainan tim nasional Indonesia lebih berkembang. Bahkan Asnawi Mangku Alam dan Rafael Struijk itu bisa dikatakan sebagai game changers, pengubah permainan. Faktornya apa? Karena dua-duanya sudah punya pengalaman. Nah ini yang kemudian menurut saya PR besar yang harus dihadapi oleh tim nasional Indonesia ketika kita memutuskan menurunkan mayoritas pemain tim nasional U22 di ajang atau turnamen yang sebenarnya diperuntukkan untuk pemain senior. Bener banget Bung. Ini kita ya awal babak ini dibikin deg-degan banget betul. ya.
Ya kalau kita lihat misalnya memang ada beberapa pemain yang bermain bukan di posisinya, misalnya Donny Pamungkas itu bermain tidak di posisinya, biasanya dia main sebagai bek kiri tapi ditempatkan sebagai bek tengah di posisi kiri yang pada beberapa kesempatan dia agak gugup, dia maju ke depan tapi kemudian lupa turun ke belakang. Begitu juga misalnya Arkan Fikri sebagai gelandang bertahan kadang-kadang masih miskomunikasi dengan rekan-rekannya, sehingga kemudian game plan yang diberikan oleh Sintayong tidak jalan. Nah ini yang problem di babak kedua, bahkan saya melihat Sintayong melakukan eksperimen yang sangat berani sekali gitu kan, dengan mengubah dua pemain di posisi yang biasa mereka mainkan. Asnawi Mangkualam biasa main sebagai back kanan dimainkan di bek kiri, Pratama Arhan yang biasa main di bek kiri dimainkan di bek kanan. Exactly, benar. Ini yang pada akhirnya beruntungnya eksperimen ini berbuah hasil lewat lemparan ke dalam Pratama Arhan yang pada akhirnya ada kemelut di depan gawang dan diselesaikan dengan baik oleh Asnawi Mangkualam. Kalau kita lihat salah satu senjata rahasia Sintayong baik itu di tim nasional sebelumnya di Piala Asia maupun di kualifikasi Piala Dunia dan juga sekarang di Piala AFF adalah lemparan ke dalam Pratama Arhan. 3 kali Pratama Arhan melakukan lemparan ke dalam, 1 gagal, 2 hampir gol, yang ketiga baru gol gitu. Kalau kemungkinan sampai 4 mungkin bisa ditukar sama gelas cantik ini. Waduh. Iya. Nah ini kan termasuk pemain-pemain baru mungkin butuh waktu ya, gimana menurut Bung? Iya betul, sangat butuh waktu sekali karena bagaimanapun mereka baru merasakan bermain di level senior yang sangat berbeda, apalagi lawannya Myanmar main di kandang, kemudian pemain-pemain mereka adalah pemain-pemain senior, sehingga banyak pemain yang masih dalam situasi tidak siap secara mental untuk bermain. Kalau mereka bermain di tim nasional U20 misalnya, mereka pasti punya kesiapan mental yang sama. Kenapa? Karena lawannya sama-sama usianya. Mereka main di usia 19, sama-sama usia 19. Atau mereka main di U16, sama-sama usia 16. Tapi kalau di senior, faktor perbedaan usia dan pengalaman ini juga akan sangat mempengaruhi penampilan sebuah tim. Dan ini yang kemudian diambil resiko ini, langkah regenerasi, tapi saya menyebutnya ini revolusi yang sangat luar biasa dilakukan, yang sebenarnya sangat beresiko kalau kemudian para pemain ini tidak mampu menjalankan semua strategi yang diterapkan oleh pelatih. Bahkan kalau saya melihat sepanjang pertandingan melawan Myanmar, saya melihat bahwa kemenangan Indonesia lebih karena Myanmar bermain buruk, bukan karena kita bermain bagus gitu kan. Nah ini yang harus menjadi PR untuk Sintayong sebelum nanti kita menghadapi laga perdana di kandang sendiri melawan Laos, yang merupakan pertandingan yang sangat penting. Kalau kita bisa memenangkan pertandingan ini, maka bisa dikatakan 60% kita sudah punya menempatkan satu kaki di babak semifinal. Benar, jadi jangan senang dulu ya, karena Myanmar bermainnya buruk ya, bukan karena timnasnya ini bermain baik gitu ya. Betul. Dan ini yang menurut saya harus kemudian dievaluasi oleh pelatih Sintayong ya. Tadinya berharap di lini tengah kita ada Evar Jenner yang bisa menjadi pemimpin dengan kapasitasnya dan juga pengalamannya bermain di tim nasional senior. Kemudian di lini belakang ada Justin Hubner, tapi dua pemain ini tidak bisa bergabung karena belum diizinkan oleh klubnya. Kita berharap kalau kita lolos ke semifinal, dua pemain ini bisa bergabung sehingga kemudian rencana atau game plan yang diberikan oleh Sintayong bisa berjalan baik. Kalau how to play mungkin para pemain bisa, tapi how to create the goal gitu kan, bagaimana mencetak gol di satu momen yang merupakan momen penting, itu yang masih belum kelihatan. Arkan Kakak misalnya dengan Hoki Caraka berada di depan, tapi kemudian sering bertubrukan posisi sehingga tidak efektif bermain, sampai kemudian digantikan oleh Arkan Kakak digantikan Victor Detan, kemudian didorong Rafael Strijk yang masuk menggantikan Zinedine Faris, baru kemudian ada pembagian tugas yang nyata yang membuat lini belakang Myanmar akhirnya lengah. Setuju. Nah tadi udah dibahas sama Bung Akmal nih, masuknya Rafael Strijk dan Asnawi Mangkualam ini membawa perubahan terhadap pola serangan timnas Indonesia. Bener ya, menurut Bung Akmal gimana nih? Iya, ini menggambarkan bahwa pengalaman itu ternyata penting gitu kan. Dan Asnawi Mangkualam punya pengalaman tinggi di tim nasional senior, bahkan kalau dari pemain yang ada dia berada di peringkat nomor 2, 44 capnya bersama tim nasional senior, di bawah Pratama Arhan yang 45. Begitu juga Rafael Strijk yang total sudah 22
pertandingan bermain bersama tim nasional senior. Bahkan mereka sudah merasakan bagaimana pertandingan yang sangat bergengsi, yang sangat ketat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Artinya pengalaman ini yang kemudian diharapkan bisa ditularkan ke pemain-pemain yang baru melakukan debut di tim nasional, sehingga kemudian chemistry yang diharapkan bisa berjalan dengan baik bisa dilakukan dengan sempurna oleh para pemain. Karena Dinda, ini grup B ini sebenarnya grup yang sangat berat ya. Kenapa yang saya katakan sangat berat? Karena mayoritas di tim ini ada 2 tim yang punya dendam dalam tanda kutip dengan Indonesia. Waduh, dendam. Ya, kan, ya. Yang pertama adalah Vietnam. Karena benar, baru mau bilang. Ya, Vietnam itu 2 kali dikalahkan Indonesia di babak kedua kualifikasi Piala Dunia, kan kalah 1-0 di GBK, kemudian 3-0 di kandang mereka sendiri. Pada akhirnya mereka punya dendam tersendiri buat Indonesia, dan mereka sampai kemudian melakukan persiapan yang sangat luar biasa menghadapi Piala AFF ini. Seminggu melakukan pemusatan latihan di Korea Selatan, bahkan mereka kemarin menang sangat luar biasa 4-1 melawan Laos. Begitu juga Filipina yang kita kalahkan 2-0 di GBK, kemudian kita tahan seri di kandang mereka. Mereka pasti punya ambisi besar untuk mengalahkan Indonesia. Bukan cuma 2 negara ini sebenarnya. Semua negara Asia Tenggara sekarang punya ambisi besar buat mengalahkan Indonesia. Karena Indonesia saat ini sedang menjadi buah bibir tim nasionalnya, menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang lolos ke babak 3 kualifikasi Piala Dunia. Yang menarik adalah bahwa ketika kita sedang ada di atas, kita berani menurunkan pemain-pemain muda kita di Piala AFF yang kalau dilihat saat ini misalnya, Indonesia adalah tim dengan rata-rata umur termuda 20,4 tahun. Benar. Artinya 22 tahun aja belum gitu. Padahal nama predikatnya adalah tim nasional U22. Dan kalau kita melihat kemarin misalnya Arkan Kakak debut, menjadi pemain pertama dalam sejarah dalam usia termuda tampil di Piala AFF dalam usia 17 tahun 3 bulan gitu. Dan ini merupakan catatan rekor yang kita bisa setidaknya menjadi bagian dari perjalanan penting karir mereka semua. Dan yang beruntungnya kita menang, sehingga kemudian banyak orang yang tidak tahu bahwa Piala AFF ini adalah masuk kategori match A atau A-match, pertandingan yang level A di FIFA, sehingga kemudian berpengaruh kepada ranking dari sebuah negara. Apabila menang, maka kemudian akan mendapatkan poin tambahan. Tapi kalau kalah, kecil ya? Betul, walaupun poinnya kecil, ini yang beresiko. Kenapa? Karena di grup B ini praktis yang punya peringkat lebih tinggi dari Indonesia hanya Vietnam. Jadi kalau sampai kemudian kita kalah dari Myanmar, kita kalah dari Laos, itu pengurangan poinnya sangat besar dibandingkan ketika menang melawan mereka. Benar. Dan itu yang kemarin menurut saya agak deg-degan, karena kemarin misalnya melawan Myanmar, kalau kita menang kita dapat 1,80 poin. Tapi kalau kita kalah kita minus 3,80 poin. Dan ini sangat berbahaya. Untungnya kita bisa memenangkan pertandingan yang tadi saya katakan bahwa kemenangan ini sebenarnya bukan kita bermain baik, tapi karena Myanmar bermain buruk gitu kan. Dan ke depan, tapi ini adalah hasil positif yang diharapkan bisa jadi stimulan para pemain muda kita untuk bisa berjuang sesungguhnya, dan kita bikin kejutan di Piala AFF ini. Beneran, ini ngomong-ngomong tentang Vietnam tadi, gengsinya sama kayak lawan Malaysia ya, betul nggak, Bung? Betul. Apalagi sekarang kalau bicara perseteruan gitu kan, Malaysia mungkin levelnya sudah Indonesia-Malaysia udah di bawah dari Indonesia-Vietnam gitu. Kalau kemudian kita ketemu Vietnam, bahkan sekarang belum ketemu Vietnam aja, media-media Vietnam sudah sangat luar biasa cybernya terhadap tim nasional Indonesia gitu. Dan ini yang kemudian menurut saya agak sangat riskan kalau seandainya para pemain tidak dibekali kekuatan mental yang kuat menghadapi pemain-pemain Vietnam yang mayoritas adalah pemain-pemain senior gitu. Benar. Nah, ini Bung, tercatat ada 6 pemain debutan timnas senior yang dimainkan sejak menit awal. Ini ada Cahya Supriyadi, Alfrianto Niko, Kadek Arel, Zanadin Faris, Donitri Pamungkas, dan Arkan Kakak. Lalu di babak kedua masuk 2 pemain, yaitu Victor Detan dan Robi Darwisna. Gimana melihat para pemain debutan ini? Kira-kira ada catatan nggak terhadap penampilan mereka, Bung? Iya, kalau dari pemain debutan, Cahya bermain sangat bagus sebagai kiper. Ada 14
peluang yang didapatkan oleh Myanmar 4 on target tapi kemudian bisa diamankan dengan baik ya oleh Cahya Supriyadi. Kemudian kalau di lini belakang Doni Tri Pamungkas juga tampil sangat baik bahkan menjadi man of the match di pertandingan ini gitu ada versi AFF. Yang agak sedikit grogi saya lihat Zanarin Faris dan juga Niko Afrianto ya yang kemudian akhirnya di awal babak kedua digantikan, begitu juga Arkan Kakak gitu yang memang usianya sangat muda sekali. Kalau saya mau menyamakan Arkan Kakak ini kan usianya hampir sama dengan Lamine Yamal, cuma beda kelas saja gitu kan. Lamine Yamal kelasnya sudah Piala Eropa dan juga menjadi salah satu andalan Spanyol, sementara Arkan Kakak sedang berproses, tapi keduanya sama-sama masuk dalam daftar 100 wonderkid versi Guardian, dan ini sebenarnya sebuah modal yang sangat luar biasa dan kita patut memberikan apresiasi kepada Arkan Kakak. Asal jangan dibully, karena anak-anak ini masih muda. Kalau sering dibully, dicaci maki dan sebagainya, dia khawatirkan membunuh karakter mereka dan akhirnya mentalnya sehingga kemudian mereka tidak berkembang. Dan ini mungkin PR berat yang harus saya sampaikan buat kita penggemar sepak bola, khususnya penggemar sepak bola di dunia maya. Ya kalau kemudian kritiklah pemain dengan cara yang argumentatif yang baik gitu, jangan kemudian caci maki, bully, bahkan sampai bawa keluarga dan sebagainya yang akhirnya merusak moral para pemain kita sendiri. Kritik boleh tapi beri saran ya. Betul, yang argumentatif gitu dengan bahasa-bahasa yang baik lah. Tutur kata yang baik. Ya, tutur kata yang baik, karena kalau sekarang salah bertutur kata gitu kan akan jadi viral soalnya. Oh iya, contohnya. Ya, nah, Bung, ini menarik sekali. Ini timnas Indonesia selanjutnya akan bermain di kandang sendiri di Stadion Manahan Solo ini menghadapi Laos di Kamis mendatang. Betul. Nah, menurut Bung Akmal nih, peluang Indonesia di laga itu gimana sih? Terus di atas kertas tentunya sih kita lebih unggul ya. Betul. Saya menyebutnya laga Indonesia melawan Laos ini duel Gen Z. Gitu. Karena dua-duanya adalah tim muda. Kalau kita lihat Indonesia rata-rata umurnya 20,4 tahun, sementara Laos itu 22,3 tahun. Pemain-pemain yang diisi oleh generasi-generasi Z lah di sepak bola Indonesia. Dan ini sebenarnya kalau kita bicara rekor pertemuan, dari 10 pertemuan Indonesia-Laos, Indonesia sangat superior di hadapan Laos gitu kan. Kita 9 kali menang, hanya sekali imbang. Satu-satunya hasil imbang saya ingat sekali karena kebetulan saya liputan ke sana dulu gitu. Kita di Piala AFF 2012 kita imbang 2-2 di stadion Kuala Lumpur Malaysia ya, di Shah Alam Kuala Lumpur Malaysia, di mana kemudian Indonesia gagal lolos ke fase semifinal ketika itu. Dan materi pemainnya sebenarnya hampir sama karena ketika itu kita banyak juga diperkuat pemain keturunan. Ada 3 pemain keturunan ketika kita imbang 2-2 melawan Laos. Rafael Maitimo maksud saya, kemudian ada Tony Kusel, ada John Van Bukering yang baru kemudian disumpah menjadi warga negara Indonesia dan main untuk tim nasional Indonesia di Piala AFF, tapi kemudian kita hanya bermain imbang 2-2. Selebihnya kita menang, bahkan di pertemuan terakhir di era Sintayong di Piala AFF 2020 kita menang 5-1 melawan Laos. Artinya Laos ini sebenarnya secara statistik bisa kita kalahkan dan harus kita kalahkan dengan skor besar. Harus. Ya karena apa? Karena ini akan sangat diperhitungkan ketika mungkin di akhir penyisian grup B ini ada poin yang sama, dan juga menjadi PR buat kita karena koefisiensi nilai kita di FIFA juga dipertaruhkan gitu kan. Kita bisa menang melawan Laos, kita hanya dapat poin tidak banyak, 1,39 poin. Kalau seri kita minus 1,11 poin. Apalagi kalah. Kalau kalah kita minus 3,93 poin, sangat besar sekali gitu kan. Artinya ini kesempatan buat para pemain kita untuk membuktikan, para pemain muda kita, bahwa mereka memang layak untuk menjadi generasi baru tim nasional Indonesia. Dan peluang itu sangat besar sekali bisa diwujudkan karena kita main di kandang sendiri di Stadion Manahan Solo. Yang menarik di pertandingan ini adalah bertemunya 2 pelatih Korea. Wah, benar-benar gimana ya? Pertandingan yang sengit tapi drama pelatihnya Korea dari Korea, drama Korea. Ini akan jadi drakor menurut saya. Karena gini Dinda, di Ha Hyuk Jun pelatihnya pelatihnya Laos ini adalah guru dari
pelatih di Korea Selatan. Dia dulu menjadi instruktur pelatih di KFA, Federasi Sepak Bola Korea Selatan, untuk para pelatih yang ada di Korea Selatan, termasuk mungkin generasinya Sintayong bagian dari situ. Jadi ini guru bertemu dengan murid gitu kan, profesor bertemu dengan mahasiswanya nih. Tapi kalau bicara prestasi, misalnya ya Sintayong bisa dibilang prestasinya di atas dari Ha Hyun Jun. Tapi permasalahannya ini pertandingan yang mempertemukan dua Gen Z gitu kan, artinya jangan sampai ada yang tantrum lah istilahnya gitu kan, dikit-dikit tantrum grogi, kemudian galau dan sebagainya. Mental ini yang harus dijaga, karena bagaimanapun nanti para pemain muda kita main di senior, kemudian diberikan dukungan, mungkin akan sangat penuh stadion memberikan dukungan kepada para pemain. Ya, semoga menjadi energi positif, bukan sebaliknya menjadi beban gitu kan. Karena pemain-pemain muda ini kan masih kadang-kadang mentalnya tidak stabil gitu. Ya, betul. Nah, nih Bung, pertandingan lawan Laos ini bisa jadi pemanasan sebelum menghadapi tuan rumah Vietnam di hari Minggu ya. Betul, dan ini pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu oleh Vietnam. Bahkan Vietnam, panitia pelaksananya sudah menyebutkan bahwa tiket sold out. Artinya masyarakat Vietnam sangat menanti kehadiran Indonesia untuk ketiga kalinya setidaknya ya dalam rentang waktu terakhir ini, di mana pasca Park Han-seo mundur, Indonesia selalu menang melawan Vietnam di semua kategori umur, baik itu di timnas U16, U19, bahkan di senior gitu kan. Namun sekarang Vietnam ini sudah berubah. Waktu dihadapi oleh tim nasional kita di kualifikasi Piala Dunia masih dilatih oleh Philippe Trouzier ya. Tapi sekarang dilatih oleh Kim Sam-sik, ini mantan pemain tim nasional yang lebih muda dari Sintayong, tapi capnya di tim nasional Korea Selatan itu sangat tinggi dibandingkan Sintayong. Sama-sama pernah bermain di klub Ilhwa Chunma. Dan kalau kita lihat Vietnam memang sangat serius sekali, karena dia juga mempersiapkan diri untuk lolos ke Piala Asia. Sementara kita kan sudah lolos. Mereka akan bertemu dengan Malaysia di babak kualifikasi nanti. Jadi mereka punya tim pelatih yang sangat luar biasa. Bahkan pelatih kiper mereka Lee Won-jae, kiper nasional Korea Selatan yang membawa Korea Selatan di eranya Gus Hiding, Gus Hiding nih, di eranya Gus Hiding mampu sampai semifinal Piala Dunia 2002 gitu. Jadi Vietnam sangat berambisi untuk mengalahkan Indonesia, tapi saya pikir Indonesia pastinya dengan para pemain muda yang dimiliki saat ini pasti punya jiwa korsa yang sangat tinggi. Mudah-mudahan kita doakan bersama timnas ya semakin maju. Nah, ini menurut Bang Amal prediksi Bung Akmal, apakah Indonesia bisa jadi juara Piala AFF tahun ini ya? Kira-kira kan soalnya mengingatkan kita belum pernah juara nih. Mungkinkah ini saatnya mengangkat trofi? Harapan kita dan harapan publik sepak bola Indonesia pasti gitu. Karena sejak sudah 28 tahun Piala AFF ini digelar 1996, kita hanya menjadi negara spesialis nyaris juara. 6 kali jadi runner up kan sejak 2002. Ya kebetulan saya saksi sejarah lah bisa dikatakan, dari mulai 1996 meliput semua pertandingan Piala AFF. Ya, kita runner up 2002, 2004, kemudian 2010, 2016 dan juga 2000 terakhir kita 2020 kemarin yang dimainkan di 2021. Artinya ini kesempatan emas buat Indonesia untuk bisa menjadi juara ya. Dengan materi pemain yang sangat muda, kalau bisa jadi juara ini akan jadi prestasi yang sangat luar biasa. Dan kita sebagai fans sepak bola pastinya mengharapkan bahwa tim nasional kita bisa memberikan yang terbaik anak-anak muda ini, dan kita doakan bersama karena akan menjadi lengkap dan sempurna prestasi sepak bola kita. Kenapa? Tim nasional U16 sudah juara ASEAN, tim nasional U19 sudah juara ASEAN, tim nasional U22 sudah juara ASEAN, kemudian juga tim nasional U23 juara SEA Games ASEAN juga, kemudian terakhir kemarin tim nasional futsal Indonesia putra juara ASEAN, tim nasional putri juara ASEAN. Tinggal tim nasional putra senior yang belum merasakan juara, dan kita harapkan memang momentumnya sebenarnya ada di tahun ini. Kalau
kita menurunkan skuad terbaik kita yang tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi karena kita mengambil langkah revolusioner dengan menurunkan pemain muda, ya kita berharap anak-anak muda ini bikin kejutan. Pokoknya STY lah, selalu tetap yakin. Wah, selalu tetap yakin. Ini pandangan Bung Akmal nih gimana nih tentang kebijakan menurunkan skuad muda di turnamen Piala AFF? Setujukah? Soalnya kan Coach STY ini bilang ya, ajang ini juga sebagai pemanasan jelang kualifikasi Piala ASEA U23 dan SEA Games 2025 di Thailand. Ya, memang saya katakan tadi revolusi yang beresiko ya. Beresiko artinya kalau kemudian tim ini bisa menunjukkan performa terbaik bahkan bikin kejutan di Piala AFF, ini akan menjadi modal bagus buat masa depan sepak bola Indonesia. Namun demikian kalau seandainya gagal, yang kita khawatirkan ada bullying, ada perundungan dan sebagainya, membuat mental para pemain ini jatuh. Karena saya melihat Sintayong lebih memilih memainkan pemain muda dalam tanda kutip ya. Mungkin masih mudah diatur ya dibandingkan pemain-pemain senior yang sudah punya pengalaman dan sudah terbentuk. Jadi mencoba mengambil Gen Z ini untuk kemudian mengantarkan Indonesia potong satu generasi tim nasionalnya ke depan. Kita mungkin 4-5 tahun ke depan kita akan punya tim nasional yang kuat, yang bisa misalnya meloloskan kita kalau tidak 2026 setidaknya 2030 kita bisa lolos ke Piala Dunia gitu. Dan kita berharap pemain-pemain ini juga jangan layu sebelum berkembang anak-anak muda ini. Dan itulah yang penting ke depannya adalah bahwa tim nasional yang kuat itu akan lahir dari pembinaan yang hebat dan juga kompetisi yang sehat. Dan itu kita harapkan PSSI bisa membangun itu semua untuk menciptakan tim nasional yang tangguh buat Indonesia. Iya, setuju banget. Nah, sekarang kita beralih ke kabar lain, tapi masih menyangkut tentang timnas nih. Jadi PSSI dan Erspo mengajak masyarakat untuk mengikuti sayembara desain jersey timnas Indonesia. Jadi desain baru timnas Indonesia ini direncanakan akan launching pada tahun 2025 mendatang. PSSI dan April Erspo menggelar sayembara desain jersey timnas Indonesia yang dapat diikuti masyarakat. Nantinya pemenang sayembara desain akan mendapatkan tiket nonton timnas selama 1 tahun dan mendapatkan jersey dengan tanda tangan eksklusif para penggawa timnas. Sayembara hanya akan digelar 3 hari, 11 hingga 13 Desember 2024. Konsepnya dapat diunggah di situs PSSI dan Erspo. Rencananya desain baru jersey timnas akan digunakan pada laga ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia melawan Australia 20 Maret 2025. Buat sebuah proses di mana teman-teman supporter itu bisa terlibat dalam kita merancang jersey. Ini agak baru juga ini sepertinya. Sebelumnya belum pernah ada yang seperti ini. Biasanya langsung diputuskan. Kali ini kita ingin keterlibatan supporter dimanapun berada untuk bisa memilih tanggal 11 sampai tanggal 13 Desember untuk tahapan submission terkait desain gitu. Dan tanggal 16 sampai tanggal 19 akan ada tahapan terkait pooling. Jadi nanti skemanya setelah ada submission terkait desain-desain yang dirasa mungkin bisa masuk lah gitu ibaratnya. Nah, gimana Bung tentang sayembara desain jersey ini menurut Bung Akmal? Ya, ini sebuah langkah yang bagus ya, melibatkan masyarakat Indonesia, pecinta sepak bola Indonesia untuk ikut berlomba menyiapkan desain tim nasional kebanggaannya. Artinya nanti pastinya akan banyak orang yang berpartisipasi karena pecinta sepak bola Indonesia ini sangat luar biasa, dan ini merupakan langkah PSSI dan Erspo yang patut kita apresiasi ya, karena bagaimanapun di awal-awal kemarin ketika berpindah dari satu aparel ke aparel Erspo itu kan ramai gonjang-ganjing dan sebagainya. Mungkin dengan kemudian diserahkan kepada masyarakat untuk memberikan desain nantinya, kita dapat punya tim nasional kita yang benar-benar menggambarkan karakter Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miaga sampai Pulau Rote, yang merupakan kebanggaan Indonesia tentunya. Iya, tentunya kita apresiasi antusiasme juga ya. Betul, dan saya yakin ini akan sangat menarik minat ya pecinta sepak bola Indonesia, apalagi mereka yang bisa dibilang kreator-kreator untuk desain jersey. Dan kita berharap 2025 era baru sepak bola Indonesia, jersey baru, semangat baru, dan prestasi baru, tentunya prestasi kita bisa angkat trofi di 2025. Amin, mantap.
Mantap, kita aminkan bersama-sama ya. Nah, sekarang kita beralih ke kabar Liga Inggris. Bek sayap Chelsea, Marco Kurela, membuang sepatunya ke tong sampah karena membuatnya 2 kali blunder dalam pertandingan melawan Tottenham Hotspur. Nah, ini pemain asal Spanyol itu 2 kali kepleset dan membuat The Blues kebobolan. Pada gol pertama Spurs di menit ke-6, bek sayap itu kepleset sehingga bola direbut Brennan Johnson lalu disodorkan kepada Dominic Solanke. Setelah itu Kurela kembali terjatuh yang berujung gol kedua The Lily Whites pada menit ke-11. Lagi-lagi ia kepleset di sisi kiri kotak penalti sebelum bola dikuasai Dejan Kulusevski yang kemudian mencetak gol. Usai 2 blunder itu, Cucurella memutuskan untuk mengganti sepatunya yang berwarna putih dengan yang baru berwarna hijau kebiruan. Waduh, ini banyak nih uangnya, Bung. Menurut gimana? Ya, lem biru ya, lempar beli yang baru. Dan Iya, itu lem biru. mungkin sepatu yang dipakai tidak cocok untuk situasi lapangan saat itu. Dan sebenarnya terpleset ini bukan cerita yang baru ya. Kalau kita kilas balik ke belakang misalnya, ada 2 legenda sepak bola Inggris bahkan yang melakukan itu dan membuat timnya gagal juara. Yang pertama kita ingat bagaimana John Terry di 2008 saat final adu penalti, kemudian menendang penalti, niatnya Panenka tapi terpleset, akhirnya tidak gol dan akhirnya membuat Chelsea kalah. Yang kedua pada 2014 bagaimana Liverpool, Steven Gerrard ya terpleset ketika melawan Chelsea yang pada akhirnya Liverpool kalah dan gagal menjadi juara. Kalau Cucurella kan baru berjuang mau juara ini kan. Iya, berarti artinya bukan kali pertama bukan ya, Bung, kali ya? pertama dan saya pikir ya ini bagian dari misteri sepak bola lah lewat sepatunya. Lewat sepatunya, lem biru ya. Lem biru. Oke, nah kayaknya cukup soccer lover kali ini, pembahasannya menarik banget. Semoga Piala AFF tahun ini jadi milik Indonesia. Amin. Ya. Amin. Terima kasih Bung Akmal atas waktunya. Semoga sering-sering main ke sini. Kita jumpa lagi di lain waktu. Bye.